Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 7 ya, di materi akidah di madrasah, ingin membahas tentang ulul azmi yang akan disampaikan pertama kali oleh Muhammad Fadili kami. Ganti slide-nya, Dan. Nah, ini pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian ulul azmi. Yang kedua, sifat-sifat ulul azmi. Yang ketiga, rasul-rasul ulul azmi. Next. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama atau dakwah. Jadi ulul azmi ini adalah gelar yang diberikan kepada karena ketabahan dan kesabaran dalam menyebarkan agama atau dakwah, sehingga disebutnya ulul azmi. Next, sifat-sifat ulul azmi akan dijelaskan oleh Wildan. Ijat. Gua. Iya, lo kan yang kedua. Sifat-sifat ulul azmi. Yang pertama, memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Jadi setiap yang mempunyai sifat ulul azmi itu sabar dalam berdakwahnya. Nggak langsung mau instan ya gitu. Yang kedua, senantiasa mohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Dan yang keempat, memiliki keazaman atau semangat yang kuat dan kokoh yang tinggi semasa berdakwah. Next. Oke, kemudian kita akan membahas tentang rasul-rasul ulul azmi yang diberi gelar ulul azmi. Siapa aja sih? Di antaranya itu yang pertama itu ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk rasul ulul azmi, di antaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Ya, jadi di sini Nabi Nuh alaihissalam dakwah kepada kaumnya baru pertama kali ya, kaumnya ini tidak menerima dakwanya Nabi Nuh alaihissalam ini. Kemudian Nabi Nuh terus berdakwah nih ke keluarganya, ke kerabatnya, dan masyarakat umum untuk kembali pada jalan yang lurus. Kan di Al-Quran dijelaskan kan dia berdakwah falam najidhum du'ai illa firara. Nah, ini dia kaumnya itu malah meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam ini ketika lagi berdakwah. Kemudian yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Azmi. Ya, diantaranya karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Dia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk orang terdekatnya. Nah, orang terdekatnya ini siapa? Ya, diantaranya itu kan bapaknya itu kan ya, si Azar kalau nggak salah. Yang membuat patung-patung berhala itu yang dijual kepada masyarakatnya. Terus bahkan ia harus menerima siksaan yang maha pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Ya, seperti yang kita ketahui kan Nabi Ibrahim kan pernah dibakar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa itu mendinginkan apinya. Kemudian yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga termasuk Rasulul Azmi. Beliau sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Firaun dan pengikutnya. Selain itu, beliau mampu bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Bagaimana tidak ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Nah, ini si Samiri ini pernah ya membuat sapi yang bersuara itu ya, kalau nggak salah warnanya emas ya, dalam surat Al-Baqarah itu emas apa kuning ya. Ya, kemudian diinin pada itu pengikutnya Nabi Musa, pas ketika Nabi Musa itu sedang keluar ya, atau itu
Kemudian ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah, terutama ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. Kemudian pengkhianatan seorang muridnya yaitu Yudas Iskariot yang kita ketahui kan. Kemudian menghadapi fitnah, penolakan, dan hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Nah ini contohnya Nabi Isa alaihissalam terus beribadah meskipun dikhianati, diusir, hampir dibunuh juga kan. Dan yang terakhir ini ada Nabi kita, Nabi Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu kan. Gimana ya, masih kecil udah ditinggal orang tua sama bapak sama ibunya. Setelah dewasa beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang merawat beliau ya kan, seperti mengembala itu domba-domba, kambing. Kemudian yang paling berat tantangan yang dihadapi olehnya yaitu diangkatnya beliau menjadi rasul ya. Ketika beliau menjadi rasul itu gimana ya, shock kan, pas lagi di gua Hiro itu kan tiba-tiba datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya langsung merinding seperti itu. Nah, terus ada juga berbagai tentangan dari kerabatnya ya, salah satunya itu Abu Lahab ini ya, pamannya. Ya, ketika beliau sedang berdakwah dilempari kotoran kan, seperti itu. Beliau ya sabar, teguh, kokoh hatinya. Kemudian beliau juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarganya Nabi Muhammad SAW yang diasingkan di sebuah lembah gara-gara dakwah beliau. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang bertanya, silakan di kolom komentar atau di forum diskusi ya di Olu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.